Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul materi operasi himpunan. Pada kesempatan pertama ini saya berikan kepada teman event. Yang pertama, pengertian operasi himpunan. Himpunan dalam matematika adalah sebuah konsep yang merujuk pada kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas dan dipandang sebagai satu kesatuan utuh. Objek-objek ini yang disebut sebagai anggota atau elemen himpunan dapat berupa angka, huruf, atau benda lainnya. Dengan adanya definisi yang jelas, kita dapat menentukan dengan tegas apakah suatu objek termaksud dalam himpunan tertentu atau tidak. Himpunan dapat digambarkan dengan berbagai cara, seperti menggunakan notasi kurung atau diagram Venn. Misalnya, himpunan A yang berisi angka genap dapat ditulis sebagai A sama dengan 2, 4, 6, 8. Dalam konteks yang lebih luas, teori himpunan juga mempelajari sifat-sifat dan hubungan antara himpunan-himpunan tersebut, yang merupakan bagian penting dari logika matematika. Secara umum, himpunan memiliki beberapa karakteristik, antara lain: 1. Keberagaman anggota. Anggota himpunan harus berbeda satu sama lain. Tidak ada anggota yang sama dalam satu himpunan. 2. Definisi yang jelas. Setiap himpunan harus memiliki kriteria yang jelas untuk menentukan anggotanya. 3. Keteraturan. Himpunan dapat diatur dalam urutan tertentu meskipun urutan tidak mempengaruhi keanggotaan. Jadi, operasi himpunan adalah cara untuk menggabungkan, membandingkan, atau memanipulasi himpunan-himpunan yang ada. Dengan memahami konsep himpunan, kita dapat lebih mudah menganalisis dan menyelesaikan berbagai masalah matematika yang melibatkan pengelompokan dan hubungan antar objek. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Eni untuk melanjutkan presentasinya. Yang ke B, jenis-jenis operasi himpunan. 1. Gabungan. Operasi gabungan dari dua himpunan A dan B dilambangkan dengan A gabungan B. Menghasilkan himpunan baru yang berisi semua anggota yang terdapat dalam A, B, atau keduanya. Anggota-anggota A gabungan B adalah semua anggota baik yang ada di A maupun yang ada di B. Anggotanya yang bernilai sama hanya ditulis satu kali. Misalkan A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9 dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya anggota dari gabungan dua himpunan dirumuskan sebagai N dikali A gabungan B sama dengan N dikali A tambah B kurang N dikali A irisan B. Contohnya, jika A sama dengan 1, 2, 3 dan B 3, 4, 5, maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Diagram B untuk urusan A gabungan B diberikan seperti pada gambar. Pada diagram yang ada di depan ini, area arsip menunjukkan gabungan dari dua himpunan. Jadi, daerah yang diarsip seperti A dan B ini menunjukkan kalau A gabungan B. Yang kedua, irisan. Irisan dikenal juga dengan sebutan interaksi. Jika kita mengatakan dua himpunan A dan B barisan, maksudnya adalah himpunan elemen-elemen yang menjadi anggota himpunan A dan juga menjadi anggota himpunan B.
irisan dapat dinotasikan dengan tanda seperti pada gambar di papan ini. Maka untuk menuliskan himpunan A barisan dengan himpunan B dapat dinotasikan A irisan B. Irisan dapat dinyatakan dengan diagram Venn. Misalnya dalam hal ini bisa jadi himpunan anggota A merupakan irisan dari himpunan B. Contohnya A 1, 4, 6, B 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang menjadi A irisan B adalah 1 dan 4. Untuk diagram Venn-nya teman-teman bisa perhatikan di papan. Daerah yang dihasil ini merupakan hasil dari A irisan B. Yang ketiga, selisih. Operasi selisih dua himpunan A dan B dilambangkan dengan A kurang B, menghasilkan himpunan yang berisi anggota yang ada di A tetapi tidak ada di B. Selisih dari himpunan A dan himpunan B adalah jumlah seluruh anggota A yang bukan anggota B. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4, B sama dengan 2 dan 3. Sehingga hasil dari selisih himpunan A dan B adalah 1 dan 4. Selisih himpunan A dan B dapat dinotasikan atau ditulis dengan A kurang B. Selisih himpunan A dan B juga dapat dinyatakan dalam diagram Venn. Jadi teman-teman bisa perhatikan di papan yang merupakan hasil dari selisih A dan B adalah daerah yang diarsir. Jadi daerah A tidak termasuk dalam daerah B dan bukan juga daerah keduanya. Yang ketiga, komplemen. Yang keempat, komplemen. Komplemen satu himpunan mencakup semua elemen yang ada di dalam himpunan A tetapi ada dalam himpunan semesta. Dalam bahasa yang lebih sederhana, komplemen A mencakup semua elemen dalam himpunan semesta yang bukan dalam himpunan A. Jadi teman-teman bisa perhatikan diagram Venn yang disajikan. Yang menjadi daerah komplemen adalah daerah semesta U, tetapi tidak termasuk di daerah A. Daerah hasil adalah daerah komplemen. Yang kelima, perbedaan simetris. Himpunan yang memuat elemen-elemen yang berada di himpunan A atau B, tetapi tidak berada di keduanya, disebut selisih simetris antara dua himpunan. Selisih simetris dapat dipresentasikan oleh A delta B dan dibaca sebagai selisih simetris antara dua himpunan A dan B. Jadi untuk diagram Venn-nya teman-teman bisa perhatikan di papan. Daerah yang diarsir yaitu daerah A dan daerah B adalah hasil dari perbedaan simetris atau selisih simetrisnya. Tetapi daerah dari keduanya bukanlah daerah dari selisih simetris. Jadi untuk jenis-jenis operasi himpunan ada 5. Yang berikutnya kita masuk ke C, contoh soal dan pembahasan. Contoh soal pertama, di kelas 9A terdapat 36 siswa. Setelah didata terdapat 7 orang penggemar IPA, 9 orang gemar matematika, dan 5 orang gemar keduanya. Banyaknya siswa yang tidak gemar keduanya adalah. Jadi untuk penyelesaian soal ini teman-teman bisa perhatikan pada diagram Venn yang sudah saya sajikan di papan. IPA ini adalah kelompok siswa yang menggemari IPA dan MTK ini adalah kelompok siswa yang menggemari matematika. Jadi kita tahu terdapat 7 orang yang gemar IPA, sehingga 7 dikurang dengan 5 orang yang menggemari keduanya sama dengan 2. Terdapat 9 orang yang menggemari matematika, sehingga 9 dikurang 5 sama dengan 4. Untuk irisannya yaitu 5 siswa-siswa, yaitu 5 orang siswa-siswa yang menggemari keduanya. Jadi untuk
tahu banyaknya siswa yang tidak gemar keduanya, kita bisa membuat sebuah persamaan seperti X tambah 2 tambah 5 tambah 4 sama dengan 36. Sehingga untuk mencari nilai X-nya, 36 dikurang dengan 11, X-nya sama dengan 25. Jadi untuk jumlah siswa yang tidak gemar kedua mata pelajaran tersebut adalah 25 orang. Contoh soal kedua, diketahui S adalah himpunan bilangan caca yang kurang dari atau sama dengan 12. L adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 12. P adalah himpunan bilangan prima kurang dari 12. Gambarkan diagram Venn untuk menyatakan ketiga himpunan tersebut. Jadi teman-teman bisa perhatikan di makalah yang sudah saya kirim. S-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11. P sama dengan 2, 3, 5, 7, 11. Sehingga bentuk diagram V-nya disajikan seperti pada gambar dalam makalah, yaitu untuk himpunan semestanya, yaitu semua elemen dari 1 sampai dengan 12. Untuk himpunan L-nya hanya 1 dan 9. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Untuk himpunan P-nya 2, 3, 5, 7, 11. Jadi untuk irisan keduanya yaitu 3, 5, 7, 11. Angka yang berada di tengah merupakan himpunan yang sama antara S, L, dan P. Sementara angka yang berada di luar lingkaran adalah milik himpunan S. Jadi sekian saja presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mau ditanyakan, waktu dan kesempatan kami persilakan. Jadi karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman semua, sekian saja presentasi dari kami. Terima kasih.